Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا صدق الله العظيم. Amma ba'du. Segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rahmat, karunia dan nikmat dari Allah yang tiada henti senantiasa masih dapat kita rasakan. Kita mendapatkan limpahan yang luar biasa dari Allah, yaitu rahmat, karunia dan nikmat Allah, sehingga hari ini ibu bapak sahabat-sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah, kita bersama-sama lagi setelah beberapa saat atau beberapa hari. Mungkin majelis cinta agak sedikit stutter kalau bahasa Inggrisnya, mungkin ya agak sedikit tersendat kehadiran, terutama saya, karena karena itu saya harus minta maaf karena ada beberapa kendala halangan. Setelah beberapa hari, insya Allah saya mulai hadir lagi menemui ibu dan bapak sahabat-sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah di tentu saja majelis kita ini. Ibu bapak sahabat majelis cinta, marilah bersama-sama kita lantunkan salawat dan salam bagi junjungan kita, manusia terbaik, pemimpin kita, pemimpin umat manusia dunia dan akhirat, baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu bapak, sahabat-sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah, subhanallah, hari ini sudah hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2024. Tentu saja ini sudah masuk bulan Sya'ban, sudah lewat 1 minggu bulan Sya'ban, dan maaf saya bulan Rajab sudah berlalu, kita masih bulan Sya'ban. Maaf ibu bapak sahabat majelis cinta. Biasanya kan bulan Rajab itu tandai dengan peringatan Isra Mi'raj. Nah, begitulah yang sudah biasa kita dilaksanakan oleh umat muslim. Tentu saja tidak terlalu terlambat juga apabila kita mencoba mengangkat lagi tema Isra Mi'raj. Kenapa atau mengapa? Sebab Isra Mi'raj adalah peristiwa besar yang tentu saja karena sebagai peristiwa yang paling dahsyat barangkali dalam sejarah umat manusia, yang paling fenomenal, yang memang pada dasarnya sulit terima oleh akal atau nalar manusia, namun ternyata peristiwa Isra Mi'raj lah saat dimana Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pesan cinta yang luar biasa, yaitu perintah sholat yang luar biasa. Nah, pada gilirannya kita memahami sebagai orang beriman bahwa sholatlah yang menentukan kehidupan manusia dan insya Allah dan menjadi jalan untuk menyelamatkan kita manusia hamba Allah di dunia dan di akhirat. Sekali lagi, karena itu banyak aspek yang tentu saja ikut diuntungkan, atau yang aspek-aspek lain dalam kehidupan yang tentu saja terkait akhirnya suka tidak suka dengan sholat. Karena itu Isra Mi'raj selalu relevan dan up to date untuk senantiasa kita renungkan, kita musahabahkan. Terus saja kita mudah-mudahan dengan perenungan selama atau mengenai Isra Mi'raj kita bisa mendapatkan ibrah, pelajaran-pelajaran lain yang luar biasa tentunya. Karena itu kita berharap pagi ini guru kita, Ustadz Ihsan Syaban akan bisa memberikan nanti tentu saja
ilmu, pencerahan-pencerahan, hal-hal lain yang tentu saja masih sekali lagi tetap relevan dan up to date terkait dengan hidup dan kehidupan kita pada masa sekarang, sekalipun sekali lagi peristiwa besar, peristiwa agung Isra Mi'raj itu sendiri telah berlangsung atau terjadi lama sekali, sudah berlalu lama sekali maksud saya, hampir 15 abad berlalu, tetapi sekali lagi tetap relevan dan tetap penting bagi hidup dan kehidupan umat manusia, termasuk tentu saja kita yang insya Allah sedang berikhtiar untuk memperbaiki segala aspek kehidupan kita. Tentu saja yang terpenting adalah bagaimana dalam rangka kita memperbaiki amal ibadah, meningkatkan iman dan takwa kita, dan tentu saja insya Allah dalam konteks insya Allah semoga Allah ridho, yaitu untuk memperbaiki akhlak manusia pada umumnya, dan insya Allah melalui sholat yang diperintahkan oleh Allah melalui peristiwa agung Isra Mi'raj, kita bisa insya Allah ikut atau konsisten dalam ikhtiar untuk bisa menuju kondisi atau keadaan kita sebagai insan yang lebih baik. Tentu saja para kita, ustadz kita yang akan lebih dapat mengungkap kepada kita rahasia-rahasia di balik peristiwa Isra Mi'raj yang agung tersebut pada kita. Kalau saya insya Allah hanya sekedar untuk menjadi bagian dari penyambung lidah antara ibu bapak sahabat majelis cinta dari majelis ini atau dalam majelis kita ini dengan ustadz atau guru kita. Kita coba langsung sapa, siapa tahu mudah-mudahan insya Allah ustadz kita, guru kita, Ustadz Ihsan Syaban sudah standby, sudah tidak ada kendala apapun yang teknis lagi. Mungkin coba saya sapa, mudah-mudahan beliau bisa mendengar audio kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Alhamdulillah, saya alhamdulillah sehat, Ustadz. Bagaimana kondisi Pak Ustadz? Pak Ustadz, sehat ya? Recovery kemarin di rumah sakit seminggu, ya, jadi ya. Masya Allah, Masya Allah. Ustadz sekarang Maaf, masuknya posisi agak terlambat, hujan di sini, jadi sinyalnya naik Masya turun. Allah. Di sana Masya hujan Allah, nggak? Ustadz, Di sana hujan tadi nggak? hujan, saat ini sedang tidak hujan. Tadi sebelum subuh hujan, Ustadz, di Jakarta. Hujan Setidaknya di terus. kawasan dekat tempat kami tinggal. Wah, Ustadz di Bandung ya sekarang ini, Di posisi Bandung, di Ustadz. Bandung. Masya Allah, Masya Allah. Ustadz, kondisi Ustadz sekarang oke, Ustadz, maaf saya tanya kalau Alhamdulillah, boleh. gulanya Ustadz di rumah kan sudah Ustadz ya? 156. Alhamdulillah, Kemarin sempat Alhamdulillah ikut 400, senang. Abang. Masya Allah, 400 400. tinggi sekali tuh Ustadz. Iya, Tinggi sekali, makanya 400 tinggi dirawat sekali. langsung seminggu. Masya Allah, Subhanallah, Subhanallah. Insya Allah Ustadz, kondisi Ustadz terus membaik. Kami jamaah mendoakan Ustadz insya Allah. Dan kalau Ustadz Backgroundnya bisa memang dengar berkenan, ini nggak apa-apa ya. keren Ustadz, keren Ustadz. Masya Allah, Masya Allah Ustadz, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Punten Ustadz, Yuk, punten. mulai. Kalau Ustadz sudah berkenan, sudah siap, mohon anytime Ustadz bisa memulainya. Mohon berkenan Ya. Ustadz, kami jamaah siap menyimak Ustadz. Ya. Terima kasih Ustadz. Kami persilahkan dengan segala hormat Ustadz ya. Nah, sini nih. Siap. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidi khuril muhajalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi yang Maha Ghafur, yang senantiasa memberikan kita nikmat. Sampai dengan hari ini kita masih diberikan nikmat usia ya, untuk terus mensyukuri nikmat kita, yang tentunya sekarang udah masuk di bulan Sya'ban. Kebetulan saya Sya'ban lahirnya, Abang. Bulan Sya'ban lahir
41 tahun yang lalu. Jadi ini bulan Sa'ban ini bulan keutamaan, makanya ada nisfu Sa'ban. Ya, jadi bulan pergantian di mana semua amal-amalan kita tuh terakhir dicatatnya di bulan ini. Bagi sebagian ulama menyampaikan seperti itu, tapi sebagian juga menyampaikan keutamaan-keutamaan di bulan Sa'ban itu luar biasa. Sama seperti bulan Rajab. Namun yang kita bahas bukan itu. Yang kita bahas adalah bagaimana mengimplementasikan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad SAW. Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad SAW membawa pesan. Di dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzina barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa yang diperjalankan yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan diangkat ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu perbatasan langit ketujuh dengan singgasananya Allah. Jadi beliau diangkat dalam waktu satu malam saja. Ini semuanya karena keadilan dan kekuasaan Allah. Karena berhitung dengan manusia untuk berangkat ke bulan saja butuh waktu ribuan kilometer cahaya atau ratusan ribu kilometer cahaya. Tapi dengan kekuatan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan dalam waktu satu hari satu malam. Pesan yang dibawa adalah ini sebenarnya sebagai hadiah kepada baginda Nabi. Karena di bulan Rajab tersebut ada dua peristiwa yang luar biasa yang membuat Nabi Muhammad SAW bersedih. Pertama, paman Nabi wafat saat yaitu Zah. Kedua adalah istri beliau Siti Khadijah yang wafat. Jadi kedua hal ini merupakan hal yang sangat menyedihkan bagi beliau dan tentunya Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah yaitu perjalanan yang luar biasa yang dilakukan oleh satu malam. Perjalanan ini adalah perjalanan spiritual yang luar biasa yang membuat pesan misi khusus yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu pesan sholat. Di mana Nabi Allah terdahulu itu melaksanakan sholat dengan puluhan bahkan ratusan waktu sehingga ketika baginda Nabi besar Muhammad SAW membawa tugas itu hanya menjadi 5 waktu saja. Implementasi dari Isra wal Mi'raj adalah bukan hanya memperingatinya saja setiap tahun, tapi bagaimana memakmurkan masjid. Yabqa minal masjid illa bunyanuhu. Masjid itu akan megah di akhir zaman. Tapi, ada tapi, ternyata hanya megah saja di akhir zaman. Tidak cukup dengan kemegahan, tapi harus dilaksanakan dengan kemakmuran masjid. Bahkan sekarang itu masjid cenderung dipakai hanya untuk menggunakan hal-hal mikro. Contoh, untuk azan, iqomah, tahrim, ngaji itu menggunakan flash disk. Sementara manusianya tidak ada. Yang ada ketika kajian-kajian besar saja. Dan setelah itu sepi. Sejatinya implementasinya tidak hanya pas kajian, tetapi juga pas acara-acara yang rutin dilaksanakan oleh masjid tentunya. Itu yang pertama implementasi. Yang kedua adalah bagaimana menjalin silaturahmi. Silaturahmi yang luar biasa yang dilakukan oleh kita dengan kita hablum minanas. Man haba yubsatallahu fi rizqihi wa yumsalahu fi asarihi falyasir rahimah. Barang siapa yang memperpanjang tali silaturahmi, maka insya Allah Allah akan bukakan rizki dan tentunya akan diberikan umur panjang. Contoh ya, hari ini saya bertemu dengan sahabat yang cukup lama, insya Allah mungkin sudah tiba beliau di stasiun Bandung, gitu ya. Beliau ini bekerja di salah satu departemen di institusi negara, 7 tahun tidak bertemu dan dari silaturahim hanya dari WA, hanya dari Facebook dan lain sebagainya. Alhamdulillah bisa ketemu dan alhamdulillah memberikan rizki, khususnya wabil khusus kepada saya. Ini adalah implementasi yang kedua. Implementasi yang ketiga adalah bagaimana kita merapatkan saf
Saf itu tidak hanya dalam sholat tentunya, dalam setiap aktivitas. Bayangkan aktivitas kita lakukan dengan cara merapatkan saf. Bagaimana merapatkan saf? Saf itu dibangun harus garis lurus dan harus rapat. Sehingga kita melaksanakan aktivitas apapun harus dengan garis rapat dan lurus. Contoh saja, bagaimana kita bergotong royong membangun masjid. Kalau dibangun oleh sendiri nggak ada. Dibangun bersama-sama, bahu-membahu, gotong royong, sehingga semua bisa terwujud impiannya membangun masjid. Wabil khusus contoh, saya sedang menggarap dua masjid. Yang satu adalah masjid dan pondok pesantren Darussalam, yang satu adalah salah satu masjid. Kebetulan kuliahnya belum ada. Sudah terkumpulkan beberapa rupiah, tapi belum mencukupi. Kalau dengan sendiri akan sulit. Tapi implementasi Isra wal Mi'raj, insya Allah dengan cara kita merapatkan saf, maka ini akan lebih baik dan lebih cepat. Yang berikutnya adalah bagaimana kita harus mencontoh baginda Nabi tentunya. Memang semua orang tidak ada yang merasa dirinya paling benar, tapi harus benar merasa. Memang semua orang itu dibilang baik-baik, tapi banyak juga yang nggak baik. Tapi alangkah naifnya ketika ada seseorang preman yang berniat menjadi baik dan kita tidak bantu untuk menjadi baik. Ya. Alangkah naifnya ketika ada seseorang pembunuh yang sudah membunuh puluhan orang, tetapi ketika mau bertaubatan nasuha kita tidak menerimanya. Ini banyak sekali kisah. Ya. Tetapi yang paling mengerikan adalah bagaimana Isra wal Mi'raj bukan menjadi cerminan dalam kehidupan. Ya. Buktinya yang terjadi sekarang banyak pembunuhan di mana-mana. Perempuan kepalanya hilang. Ya, tahu-tahu badannya ada. Bahkan saya ingat banget ketika istri saya memutarkan apa itu namanya TikTok, itu ada yang memberikan keterangan, saya membuang kepalanya di anu, saya membuang tangannya di anu, saya membuang kakinya di anu. Ternyata itu semua pembunuh yang membunuh seorang perempuan. Tapi begitu pedenya, begitu yakinnya, sehingga itu pembunuh dengan dinginnya berbicara apa ya, membuang mayat piece by piece, potong by potong, sehingga begitu pedenya, begitu dinginnya, dan tentunya ini terjadi dengan natural saja. Jadi sebenarnya apa dong implementasi dan cerminan Isra wal Miraj? Yang berikutnya adalah perbaikan akhlak atau revolusi akhlak. Ina mabuistu liutami memakarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata baginda Rasulullah Muhammad SAW, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sekarang sudah nggak ada. Ngeri-ngeri sedep. Itu yang bunuh perempuan yang dari mana? Itu di Jawa itu ya. Itu sekalinya ketangkep, mukanya biasa saja. Hanya karena dendam lah segala macamnya. Begitu murahnya nyawa, hanya karena nggak punya akhlak. Nyawa murah dibunuh sembarangan. Padahal yang berhak mencabut nyawa adalah Allah. Yang berhak menghakimi adalah Allah. Nggak ada. Manusia punya hak untuk menghakimi. Manusia punya hak untuk menjudge. Nggak ada. Bahkan membunuh. Itu luar biasa dosanya. Jadi nanti itu kalau sudah mau masuk di akhirat, itu orang yang ngebunuh itu sudah jelas itu. Ya, kalau tidak bertaubat itu sudah jelas. Ya. Dan berikutnya adalah implementasinya selain revolusi akhlak, bahwa bagaimana kita mendawamkan sholawat Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Inna sesungguhnya Allah innallaha wa malaikatahu, malaikatnya yusholluna, memberikan salam ala nabi, kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah saja mencontohkan. Kenapa? Ini bukti bahwa Allah mencontohkan, para malaikat mencontohkan. Kenapa kita tidak melaksanakan dawam itu? Kita pengen dapat syafaat, kita pengen dapat pertolongan, tapi kita tidak pernah melaksanakan sholawat, hatta dalam sholat. Sholawat seminim-minimnya kita kan dalam sholat ya sholawat.
Jadi di luar sholat harus didawamkan. Banyak sholat. Ada sholat itu banyak. Ada sholawat badar, sholawat jibril, sholawat burdah, sholawat tibil kulu. Banyak sekali. Sholawat fatih. Yang paling mudah amalkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina. Bertribut. Yang pakai Sayyidina dan nggak pakai Sayyidina. Ini udah ngaco. Padahal dua-duanya juga punya 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 dasar gitu. Nah, ini yang harus kita kuatkan, yang harus kita apa ya? Maksudnya tuh harus kita pastikan bahwa tidak hanya memperingatinya saja setiap tahun tapi implementasi. Yang terakhir adalah bagaimana Isra wal Mi'raj itu menjadi benteng kita dari kemaksiatan. Karena maksiat itu sekarang lebih parah ya di depan mata. Maksiat yang paling besar adalah di handphone. Ya, handphone luar biasa maksiat itu. Oleh sebab itu ya batasi anak-anak kita semuanya, batasi. Dikit-dikit handphone, dikit-dikit handphone. Lalu saya habis satu handphone saya lempar gitu. Karena ngelihat anak megang handphone akhirnya saya lempar. Nah, ini beberapa poin tentang implementasi Isra wal Mi'raj. Memang singkat, tapi sulit untuk diamalkan. Contoh saja makmurin masjid, contoh saja revolusi akhlak, contoh saja menjalin silaturahmi. Emang gampang? Gak segampang itu. Semuanya dengan mulut mah gampang, tapi ya menjalankannya yang sulit. Baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika dibawa ke Sidratul Muntaha, beliau dibawa visit dulu ke surga dan neraka. Yang paling mengagetkan bagi dan Nabi adalah ketika neraka dihuni oleh hampir 2/3 isinya adalah wanita. Kenapa demikian? Karena memang sunatullahnya itu yang akan menjadi penghuni neraka yang terbanyak itu adalah wanita. Kenapa? Ya bisa dicontohkan saja dengan kondisi saat ini sekarang. Ya, awal mula beberapa hal yang muncul, contoh Jurais. Jurais dulu anak yang soleh. Ketika kesolehannya diuji, yang menggodanya adalah wanita. Ya, Nabiullah Yusuf alaihissalam masuk ke penjara karena wanita. Ya, Nabi di zaman Nabi Musa alaihissalam musuhnya adalah Fir'aun. Itu terjungkalnya Fir'aun oleh satu wanita. Ya, bahkan wanita yang menjungkalkan Fir'aun itu dilempar ke kuali mendidih dan dia menjadi ahli surga. Masih toh namanya. Luar biasa. Ya, hanya gara-gara ketika sisirnya itu jatuh, masih toh sedang menyisiri, berucap kata istighfar. Ini sudah pengikut Musa katanya. Makanya dimasukkan ke kuali. Begitu banyak wanita yang baik dan wanita yang tidak baik. Rasul bertanya, kenapa ya Jibril wanita di neraka ini 2/3-nya? Jawabannya adalah karena 3 hal yang pernah disampaikan bahwa manusia akan terjungkal oleh 3 hal. Pertama adalah harta, kedua kekuasaan, yang ketiga adalah wanita. Tapi manusia pun akan masuk surga hanya karena 3 hal juga itu. Hartanya dibelanjakan kemana? Dibelanjakan ke hal-hal yang terbaik, kekuasaannya dipergunakan untuk hal-hal yang terbaik, dan wanitanya menjadi wanita soleh. Ini yang bisa saya sampaikan, Abang Da, mungkin lebih kepada tanya jawab ya. Karena implementasi itu lebih kepada aktivitas, ya, bukan hanya sekedar teoritas, tapi aktivitas yang harus kita maksimalkan, gitu Abang Da. Teman-teman tadi saya ada yang menyapa saya, coba. Kang Yudi dari Tangerang, salam. Amin, amin. Doa juga yang sama untuk Kang Yudi dan keluarga. Masya Terus Allah. juga ada dari Indramayu, ada dari mana lagi nih? Dari Tarakan juga suka hadir terus ini dari Tarakan. Masya Allah. Ini udah ada yang nanya aja langsung. Mangga saya kembalikan ke Abang.
Mangga, siap. Atur nuhun. Masya Allah, Masya Allah. Ustadz, terima kasih banyak. Jazakallah khairan katsira, Ustadz. Beberapa pertanyaan dari Banyak banget itu. jamaah, Ustadz. Insya Allah nih, saya mulai dari yang pertama ya, Pak Ustadz. Mohon izin, Pak Ustadz. Dari Ibu Khadijah. Assalamualaikum, Ustadz. Izin bertanya, peristiwa Isra Mi'raj terjadi di tahun yang penuh kesedihan bagi Nabi Muhammad SAW, ditinggal dua sosok yang paling dicintai. Untuk menghibur Nabi yang sedang berduka. Apakah sejatinya Allah Subhanahu wa taala ingin memberi solusi bagi umat Nabi Muhammad untuk menjadikan sholat sebagai tempat mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala saat menghadapi kesulitan, kesedihan, rasa sakit, apa demikian Pak Ustadz? Ya, Mohon berkenan dalam Pak Ustadz. Al-Quran sudah dijelasin, sabar dan sholat menjadi kekuatan kita. Terus dijelaskan juga inna sholat tanha fasai wal mungkar, bahwa sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu semuanya menjadi penuntun kita bahwa memang ketika kita mendapatkan masalah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Abang, saya juga manusia ya. Ketika diberikan masalah, terkadang hati kita, ya Allah, kok masalah gini-gini amat gitu ya. Kok masalah ini dalam amat, kuat amat, besar amat, apa yang harus saya lakukan? Ternyata ya anjuran dari guru-guru saya, terus aja konsisten dengan sholat dan sabar, karena Allah akan ngasih. Maksudnya sholat itu tidak hanya sholat 5 waktu, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat yang paling utama. Taubat itu dilaksanakan setiap kita mau sebelum sholat fardu, mau setelah sholat fardu, tapi setiap hari. Kenapa? Karena sejatinya kita kan pendosa ya, bikin dosa. Dan manusia mah nggak ada yang benar. Manusia mah kan di tengah, kadang kanan, kadang kiri. Kiri jadi iblis, bisa bunuh kayak orang lebih parah dari iblis. Kanan bisa lebih hebat dari malaikat. Itulah manusia ditakdirkan, karena manusia ditakdirkan dari tanah liat. Ya, setetes air hina gitu ya. Saking hinanya, bagaimana manusia diciptakan dari tanah, tapi yang mengubur kita juga tanah. Betul kan? Iya. Gitu. Jadi saat menghadapi kesulitan ya betul sekali. Seperti itu. Halo? Iya, Masya Allah Pak Ustadz. Masya Allah, iya. Jadi pada dasarnya, ya kita ini manusia memang, Pendosa, nggak iya, ada iya, yang iya, iya. Ada pendosa di tengah semua. tadi Ustaz katakan. Sekelas kiai, Bisa, bisa. mohon maaf ya, mohon maaf. Iya. Saya bilang begini, sekelas saya siap-siap dimbobardir setelah ngomong ini. Sekelas habaib pun pasti melakukan dosa. Walaupun Iya. itu zuriyahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena satu-satunya yang dijamin ketika dia melakukan dosa, Iya. walaupun melakukan dosa, dijamin hanya cuma baginda Nabi. Tetap masuk Mo- surga. Dijamin itu mah, garansi gitu. Tapi kalau kita makhluknya, keturunan-keturunannya, ya pasti tetap aja ada yang namanya dosa. Karena sudah jadi sunatullah, manusia diciptakan, bukan malaikat. Ada yang kanan, ada yang kiri. Seperti itu. ya. Tapi ternyata tadi saya baru coba renungkan. Ustaz menyebut manusia ini di tengah tuh. Tapi Iya, bisa ke manusia itu kanan, di bisa tengah. ke kiri. Masya Allah. Kalau Masya kita Allah. kanan, kalau kita kanan bisa lebih hebat dari malaikat. Lah, Iya, 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 iya. derajatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW kan lebih tinggi dari malaikat. Lo malaikat aja bersolawat. Innallaha wa malaikatu yusholluna ala nabi. Sallallahu Jelas. ala Nabi. Ya. Ya. Tapi kalau kita sudah ngiri nih, ngiri ke kiri, kita lebih jahat dari iblis. Emang iblis suka bunuh bunuh anak buahnya? Kagak. Mana ada Iya. raja iblis itu bunuh anak buahnya? Kagak ada. Manusia, mak bapaknya dibunuh, pacarnya dibunuh. Hanya gara-gara ketahuan selingkuh bunuh. Ya udah, kalau ketahuan selingkuh mah nggak usah dibunuh ya. Sampai dibunuh palanya hilang. Palanya hilang. Nggak tahu udah ketemu atau belum itu palanya. Siapa itu? Masya Itu Allah. banyak sekarang mutilasi itu dengan dingin aja. Hmm. Terus yang paling parah juga ada yang perempuan bunuh laki-lakinya ada. Masya Allah. Dan yang paling Iya. parah lagi kajian tuh banyak, rame. Tapi apa gitu implementasi kajiannya? Saya kadang-kadang Iya. ya saya mah banyak syukur yang kajian itu.
sedikit nggak apa-apa, lebih enak. Banyak kadang-kadang jadi tanggung jawab, jadi beban. Kedenger nggak ya kalau saya ceramah? Didengerin nggak gitu? Karena Iya. tanggung jawab sebagai seorang pendakwah itu dari kita menyampaikan apa yang kita sampaikan ilmu. Yang kedua, Hmm. ini ilmunya diapain? Dilaksanain apa Iya. enggak? Cuma didengerin doang mah, Pak. Iya. Iya. Dengerin aja. Udah gitu nggak dilaksanain, wah cilaka 12. Kita ditanya di akhirat. Hei Iksan, Iya. kamu waktu itu jamaah kamu ada 1.000 orang, yang menjalankan cuma 10 orang. Masuk kamu ke neraka, wah cilaka 12. Tanggung jawab. Nggak semudah itu juga gitu. Asal viral, asal ini. Ini kan lagi banyak Hmm. perdebatan, ada ustadz-ustadz viral yang baru, lagi disudutin. Padahal juga nggak usah disudutin, biarin aja. Gitu. Saya kadang-kadang orang iseng banget. Ada ustadz viral disudutin. Ada ustadz ini dikit sudutin. Kerjaannya nyudutin ustadz aja. Emang dianya gimana gitu? Udah hebat belum? Gitu. Kadang harus berkaca diri. Hmm. Gitu. Makanya Isra wal Miraj cerminan diri yang tadi implementasinya. Ini Gitu. kita Kak Ustadz izin Khadijah. Ustadz ada pertanyaan lanjutan lagi dari Bu Harijah ini Yes, Ustadz. Mohon yes. izin Ustadz. Ustadz mungkin karena kemudian kita lihat, izin saya menyampaikan langsung. Kalau begitu, Hmm. semua umat Nabi Muhammad yang pasti punya dosa akan pasti mampir dulu di neraka, baru masuk ke surga. Apakah demikian Ustadz maksudnya? Atau adakah yang mampu melewati Shiratul Mustaqim dengan cepat tanpa masuk neraka? Mohon Pak Ustadz bisa menjelaskan. Oke, dua pertanyaan lagi. Kalau begitu semua umat Nabi Muhammad yang pasti punya dosa kan pasti hampir iya, dicuci dulu. Kecuali dosanya kecil, lebih banyak kebaikannya misalkan gitu. Ditimbangan kan ada yaumul mizan. Ditimbang dulu. Nah, kalau dosanya imbang ya terpaksa. Apalagi dosanya lebih banyak daripada kebaikannya kayak saya gitu ya, lebih banyak dosanya ya dicuci dulu lah. Pakai deterjen tuh. Deterjennya dari api. Diinjak bara api di kaki, di kepala ngepul. Ya, baru masuk ke surga ya. Iya, betul. Tapi tergantung dari amal-amalannya. Kalau amal-amalannya lebih banyak kebaikannya, insya Allah Allah akan memberikan mujizatnya. Atau adakah yang mampu melewati Siratul Mustaqim? Banyak, ada 72 golongan yang akan melewati Siratul Mustaqim tanpa hisab. Bahkan tanpa disidang di padang mahsyar. Nah, tinggal kita masuk ke 72 golongan itu. Nah, 72 golongan itu apa aja? Nah, kita bahas nanti di pertemuan berikutnya ya. Yang jelas golongan pertama adalah golongan yang gemar bersedekah. Karena orang gemar bersedekah itu ketika dia masuk di padang mahsyar sudah ada awan yang menaunginya, memayunginya. Jadi orang lain capek, tenggelam dengan keringatnya, dia sudah ada awan. Karena gemar bersedekah. Lah sedekah itu nggak usah dia harus apa namanya ngasih uang, nggak juga. Ternyata sedekah itu ketika kita menjadi wasilah untuk bersedekah orang lain, maka insya Allah sedekah itu menjadi kebaikan. Nih contohnya ya contoh. Ada dulu tahun 94-95 ada orang pulang, ada yang orang eh, melakukan ibadah haji, wafat, dia dikembalikan ya dengan berbagai macam apa aturan, tapi di bandaranya itu karena kebetulan negeri tetangga, negeri seberang, itu diperebutkan oleh hampir 31 atau 41, saya lupa, 41 atau 31 DKM. Kalau di kita mah DKM, jamaah masjid. Jadi pengen disolatin di semua masjid itu. Keluarga kaget, semua keluarga kaget, kok kenapa bapak saya diperebutkan seperti itu. Mereka menjawab dengan lantang, bapak kamu seorang penggemar yang sedekah. Penggemar sedekah membangun masjid-masjid kami sehingga masjid kami jadi lebih baik untuk dipakai beribadah. Kaget semuanya karena tidak ada yang tahu bapaknya itu bersedekah. Nggak ada yang tahu. Sama sekali nggak ada yang tahu. Bahkan keluarganya pun tidak tahu. Nah, itu sedekah. Kedua adalah orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu di akhirat, di surga itu ada pintu khusus untuk yang berpuasa. Wabil khusus puasa di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan itu kita harus berpuasa sebaik mungkin. Atau ada ke orang yang melewati Suratul banyak yang lewat secepat kilat, tut 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 tut. Ada yang ngerondang,
ada yang aclok-aclokan. Tahu ya kakak, Bu Hadijah, aclok-aclokan itu kayak loncat gitu, kayak loncat kata. Ada yang bergelantungan terus masuk ke sana. Karena penampang Siratul Mustaqim itu hanya sebesar rambut dan itu tajam sekali. Tajamnya melebihi pedang, kebayang kan? Hanya amal-amalan kita saja yang bisa membawa kita untuk lebih cepat ke surganya Allah. Segitu sulitnya masuk surga Allah karena ya surga itu diperuntukkan bagi orang-orang ya surga itu mudah katanya. Neraka itu gampang. Surga itu sulit, neraka itu gampang. Tapi kebalikannya, neraka itu sulit, surga itu gampang kok tinggal ikutin aturan. Maka dengan ikutin aturan insya Allah kita akan lebih baik lagi. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Halo? Halo? Masya Allah, siap Ustaz. Tadi sempat hilang audio di sisi saya, Iya, di iya tempat betul. saya. Masya Allah Ustaz, penjelasan Ustaz luar biasa sekali atas pertanyaan Ibu Khadijah tadi, jamaah kita. Masya Allah. Jazakallah, terima kasih banyak hatur nuhun Ustaz untuk jawaban penjelasan Ustaz terkait pertanyaan dari beliau tadi. Saya melihat bahwa semakin relevan topik atau perenungan atas peristiwa agung Isra Mi'raj untuk masa sekarang ini. Tadi Ustaz mengatakan perlu ada revolusi akhlak karena begitu mengerikannya akhlak manusia sekarang, dan Isra Mi'raj mestinya memang bisa menjadi jawaban. Tapi ya barangkali bagaimana Ustaz ya kalau manusia semakin dihadapkan pada tekanan kehidupan, terus serbuan teknologi yang semakin kenceng, semua ada di tangan, seolah dunia dipersembahkan ke depan, setiap manusia tiba-tiba ada di hadapan dan sudah diserahkan di telapak tangan. Itu Ini menggodanya luar biasa banget. dunia itu kan, dunia itu kalau dikejar makin menjauh. Kalau akhirat Betul. dikejar, dunianya ngikutin. Kan kayak bayangan ya. Kalau Hmm. saya mikirnya adalah memang semua juga kita butuh dunia. Hatta ngebangun masjid juga butuh dunia, butuh uang. Tapi bagaimana caranya Allah memberikan, ya itu saya ngalamin betul, Bang. Kondisi sekarang tuh saya ngalamin betul. Betapa butuhnya harta. Yang dihargain cuma harta. Coba Ustadz turun dari motor. Dihargain apa? Kagak. Turun dari angkot. Dihargain apa? Kagak. Udah mau Ustadz nggak pernah dihargain. Ya penyanyi dangdut doang yang dihargain 200 juta, 300 juta. Ya, hari Ustadz dihargainnya berapa? Tuh Om Atta yang tahu tuh. Bagaimana artis Iya, dihargainya miliaran. iya, iya, iya. Ya, Iya, beda miliaran. banget. Sementara Ustadz dihargainya cuma berapa sih? Hatta udah masuk televisi juga berapa sih Ustadz? Paling mentok 10, 20, 50 juta. Paling gede 100 juta. Tapi jadi omong, Ustadz kok komersil? Salah Anda. Ya, bagaimana seorang pendeta dibayar menjadi seorang preacher itu ratusan juta? Ya, itu di agama lain. Tapi di kita, ya Allah, bagaimana seorang ustadz guru ngaji cuma dikasih 200 ribu, 100 ribu sebulan? Bayang. Indah memang, tapi ya harus kita berantas hal seperti itu. Mindset mindset seperti itu. Nah, cara-cara bagaimana kita membentengi diri, ya mau nggak mau harus mendekati orang-orang yang soleh. Jangan orang-orang yang salah. Bergaul, jangan salah bergaul. Sering di circle bermanfaat. Itu aja sih yang paling penting. Jangan salah bergaul dan jangan salah di circle. Karena kalau salah bergaul, salah di circle, insya Allah maka kita akan sulit. Akan sulit. Banyak hal yang harus kita kerjakan, banyak hal yang harus kita kondisikan. Seperti itu. Abang, Masya bagaimana Allah. di akhir Masya Allah. zaman? Sekarang itu kita kan sudah mendekati masuk di periode 3/4 akhir zaman. Ya, Loh iya dong, kejahatan sudah merajalela, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. ya, Binatang melata yang aneh-aneh sudah muncul. iya, Tinggal iya. nunggu Imam Mahdi turun, mengdeklarkan bahwa saya Imam Mahdi, udah, Dajjal Iya. keluar perang sudah, ya kan?
Nah, mudah-mudahan kita nggak ngelewatin itu semua. Karena Masya Allah itu ngeri-ngeri sedap kita ngelewatin itu semua. Takut saya. Saya aja takut. Guru saya juga menyampaikan, Ihsan jangan sampai kamu melewati itu semua. Takut, menakutkan. Bagaimana Dajjal membawa di sebelah kanan surga, padahal sejatinya neraka, di sebelah kiri neraka, padahal sejatinya surga yang Allah berikan. Bisa seperti itu Dajjal. Masya Dan Allah. hampir rata-rata perempuan yang terkena. Jadi kata Nabi, nanti itu yang akan lebih banyak terkena fitnah Dajjal perempuan. Yang akan jadi pengikut Dajjal Hmm. perempuan. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, Sama-sama. Masya Allah. Mohon maaf kalau jawabannya tidak begitu berkenan, kurang jelas. Nanti bisa ditanya ke yang lain. Ya, Masya antum Allah. belajar lagi. Jadi sangat lugas jawaban dari Pak Ustadz menurut saya karena memang akhirnya sejatinya memang kita ini lewat perenungan atas peristiwa agung peristiwa besar Isra Mi'raj, kita memang sejatinya seyogianya harus memperbaiki akhlak karena perintah sholat itu kan sesungguhnya hanya dimaksud untuk memperbaiki akhlak manusia. Terima kasih banyak Ustadz, Masya Allah, Masya Allah. Seperti biasa kami mendapatkan banyak hal dari guru kita Ustadz Ihsan Saban. Karena itu Ustadz, Ibu, Bapak, sahabat Majelis Cinta memohon kiranya selanjutnya mohon Ustadz berkenan untuk merangkum dan apa namanya menutup dengan doa pertemuan atau forum kita ini insya Allah semoga Allah ridho. Um, Mohon berkenan Ustadz untuk Ya, menutup dengan doa. Kami persilahkan ke dalam baik. tempat Ustadz. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis cinta yang luar biasa. Saya harapannya Bapak Ibu yang hadir hari ini bisa membawa jamaah-jamaah yang lain untuk belajar bersama, bukan bukan mendengarkan saya, tapi belajar bersama. Kalau saya salah dikoreksi. Implementasi dari Isra wal Mi'raj pertama tadi ya tentang himbauan untuk sholat, misi sholat. Yang kedua adalah silaturahmi. Yang ketiga merapatkan saf gitu ya, revolusi akhlak, gemar bersedekah. Dan yang paling penting adalah bagaimana dari Isra Mi'raj yang tahun lalu menjadi Isra Mi'raj yang sekarang itu jauh lebih baik kita. Karena kalau lebih jelek, insya Allah akan menjadi rugi. Nah, terus juga bagaimana sejatinya Rasulullah itu diturunkan untuk menyempurnakan akhlak. Maka revolusi akhlak yang menjadi prioritas kita di akhir zaman. Dan bagaimana benteng kita, itu tadi circle kita yang harus jelas. Yang kedua, seperti ini majelis cinta, banyak sekali guru-guru kita belajar. Maka ajaklah siapapun yang jadi pembicaranya ajak. Jadi kalau misalnya ada suami, ajak suaminya suruh online. Ajak temannya suruh online. Kenapa? Karena mohon izin Abang Da, baru kemarin sahabat saya wafat. Baru kemarin, Kang Gobang. Kang Gobang itu pemain preman pensiun. Udah 4 tahun nggak ketemu sama saya, terakhir ketemu di rumahnya di Sukabumi. Tahu-tahu kabar mengejutkan, wafat dan saya nggak sempat ngelayat karena dibawa langsung ke rumah duka di Sukabumi. Luar biasa informasi wafat itu cepat sekali di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita juga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan kita semua dalam keadaan sehat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Hanan ya Manan. Allahu Samad, Allahu Ahad, ya Allah yang Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Tutupilah aib-aib kami, baik di dunia maupun di akhirat, ya Allah. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sugira rabbi firli warhamni wazurni warfani warjukni wadini wa'afini wa'afani. Allahumma la salah illa ja'altahu sahlan wa anta tajalul desa. Allahumma ya syir la tu'asir rabbi tamim. Allahumma ya rabbana ya karim ya mujib basaili. Ajibni bihajati, ajibni bihajati. Mohon doa untuk saya, untuk kita semua yang sakit, semoga Allah sembuhkan. Mudahkan semuanya. Terima kasih banyak. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah.
Terima kasih banyak, hatur nuhun, jazakallah khairan katsiro, untuk terutama guru kita Ustadz Ihsan Syaban yang telah memberikan kepada kita ilmu bekal yang luar biasa, dimulai tadi dengan tema Isra Mi'raj, bagaimana kita insya Allah dengan nasihat-nasihat dan tadi pembekalan dari beliau kita bisa memperbaiki diri kita, menguatkan diri kita, insya Allah untuk menjadi orang beriman yang senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, terutama di menjelang akhir zaman ini. Semakin banyak fitnah dunia dan tentu saja insya Allah mindset kita pun akan semakin kita perbaiki. Marilah ibu bapak sahabat bercerita, kita ucapkan sekali lagi terima kasih penghargaan kita sebesar besarnya kepada guru kita Ustadz Ihsan Syaban. Insya Allah Ustadz sehat terus, Ustadz kami doakan seluruh jamaah. Banyak kita mendoakan insya Allah Ustadz sehat, sembuh sepenuhnya, Allah sembuhkan, Allah angkat semua penyakit terutama gula, penyakit gula itu insya Allah Allah sembuhkan sepenuhnya. Begitu pula Allah memudahkan semua urusan Ustadz dan ke semua keluarga Ustadz juga, dan insya Allah Ustadz dan keluarga berbahagia. Amin ya Allah. Terima kasih Ustadz. Mohon izin saya Ustadz untuk menyampaikan beberapa info kepada Siap, ibu bapak saya sahabat pamit undur diri ya. hatur nuhun pisan atu Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Ibu bapak sahabat majelis cinta yang rahmati Allah, itu tadi guru kita Ustadz Ihsan Syaban. Kita telah mendapatkan banyak bekal tadi. Insya Allah kita akan bertemu lagi dengan beliau pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas kebersamaan ibu bapak sahabat-sahabat majelis cinta untuk kajian kita pada hari ini. Tapi jangan lupa, insya Allah kita ngaji lagi besok. Kita akan bersama-sama lagi besok, bertepatan dengan hari Ahad. Hari Ahad esok, tanggal 9 Februari tahun 2025. Kita akan mengaji bersama guru kita yaitu Kiai Haji Dr. Zainur Rafiq Masrukum, yang akan menyampaikan tema kelanjutan dari kajian pekan lalu. Tema besar adalah menyeimbangkan dunia dan akhirat. Ini adalah part 3-nya, sekali lagi, yaitu menyeimbangkan dunia dan akhirat. Ini part 3 atau bagian ketiga oleh guru kita Dr. Kiai Haji Zainur Rafiq Masrukum esok hari. Terima kasih ibu bapak sahabat majelis cinta yang dimuliakan Allah atas kebersamaan ini, atas kepedulian, dan insya Allah kita bertemu lagi esok hari pada waktu yang sama. Dari saya terima kasih. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna
فأتاه آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله